Penuh akan lika-liku hingga kontroversi dalam panasnya perseteruan yang terjadi antara Gus Samsudin dengan Marcel Radival, kini permasalahan tersebut pun turut menimbulkan adanya tabir baru usai orang terdekat turut membongkar adanya keganjilan dalam konflik yang terjadi di antara keduanya. Dalam kesaksian yang diungkap oleh kedua sosok bernama Awai serta Gareng, beberapa bukti yang sungguh mencengangkan pun diungkap oleh keduanya berupa bukti percakapan yang diduga kong-kali-kong antara Marcel dengan Gus Samsudin dalam menyusun sebuah skenario konflik yang selama ini terjadi, hingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Lantas, benarkah konflik yang terjadi antara Marcel dan Gus Samsudin hanyalah settingan belaka? Lalu apa maksud dan tujuan dari keduanya membongkar skenario yang terjalin antara Gus Samsudin dengan Marcel? Jadi di sini saya mendampingi Bang Awai. Sama dengan Bang Awai ini ingin sedikit memberikan beberapa bukti-bukti terkait lah ya, terkait penayangan di berita seputar tentang fakta fenomena pesulap merah dengan para dukun gitu ya. Jadi setelah kita dalami gitu ya, ada unsur kemungkinan besar adalah memang sudah direncanakan gitu ya. Walaupun setelah direncanakan kemudian akhirnya sudah menjadi kebablasan dikarenakan banyak pihak-pihak yang mulai masuk, akhirnya menjadi membias berita tersebut gitu. Dan dalam hal ini Bang Awai juga sebagai guru daripada pesulap merah ya, menurut saya gitu ya. Mungkin ingin memberikan sedikit apa aja Bang Awai yang mau Bang Awai hadirkan. Ya pertama ini ya, saya mau sampaikan ke semua. Selama ini saya nggak pernah ngaku-ngaku, ya, tapi yang ada adalah dia yang mengakui, gitu ya. Dan saya punya buktinya ya dari obrolan chat dan lainnya nanti ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, saat saya ke Blitar kemarin, itu ada satu orang menjanjikan bahwa dia mengatakan kepada kita ya Mbak ya, bahwa dia punya bukti rekaman yang berdurasi 2 jam, yang itu intinya isi obrolan antara si A sama si B lah ya gitu bilangnya. Nah, yang mengkonsep awalnya ini semua ya semacam kayak kalau bahasa dia dagelan gitu, tapi akhirnya kebablasan. Dan dia menjanjikan kepada saya nih, kalau abang ke Blitar ini saya buka, tapi ternyata sampai sana nggak dibuka ya. Waktu itu saya juga bawa sama media juga ya, salah satu media, ternyata sampai sana nggak dibuka dan statementnya berubah lagi yang banyak. Jadi kalau dari yang saya sampaikan kira-kira udah agak paham ya, kira-kira garis besarnya ya. Sebenarnya ada satu bukti yang intinya ini semua dagelan. Ya. Oke, jadi terkait masalah bukti ini sebenarnya bukan kita yang meminta ya, tapi melainkan dari satu pihak, saya sebut inisial aja ya, inisialnya JA ya. Jadi JA ini ataupun orang tersebut menjanjikan sebuah video ataupun suara rekaman antara pembicaraan Gus Samsudin dengan pesulap merah yang kurang lebih durasi video ataupun rekaman tersebut 2 jam. Cuma yang dikirimkan kepada pihak tim kita gitu kan, salah satu tim kita itu hanya kurang lebih 30 detik saja gitu. Nah dari suara rekaman tersebut memang ada pembicaraan, bahkan dari pihak Marcel pun pernah mungkin dari teman-teman mendengar dia akan memutarkan rekaman gitu kan. Nah apakah rekaman tersebut ini ataukah apa yang membuat Marcel sampai dengan saat ini tidak bisa berani untuk memutarkan rekaman tersebut? Ataukah memang betul-betul ada unsur kata-kata bahwasanya semua ini sudah diatur sedemikian rupa? Ataukah memang ada hal-hal tersebut yang mungkin akan dilakukan proses editing dan juga sebagainya? Nah, ini perlu sebuah klarifikasi karena apa? Karena dalam hal ini banyak hal yang dirugikan, terutama masyarakat gitu kan. Dari kejadian ini akhirnya ada 2 statement nih, statement dari mulai netizen yang memihak kepada pesulap merah maupun netizen yang memihak kepada para dukun gitu kan. Nah, kita di sini tujuannya adalah untuk menyatukan hal itu, jangan sampai ada perpecahan nih, jangan sampai ada unsur konspirasi di dalamnya. Karena menurut saya hal ini betul-betul harus segera diselesaikan. Karena apa? Karena dari pihak Gus Samsudin juga sudah menyatakan permintaan maaf kepada publik
Tapi sampai dengan hari ini pihak Marcel tidak ada mengatakan permintaan maaf. Nanti ini bukti-bukti ini saya akan putarkan, tapi tidak publik ya. Karena apa? Karena saya menjaga privasi daripada orang tersebut ya. Karena orang itu dinyatakan bersalah, bukan kita yang menyatakan bersalah, melainkan di mata hukum. Ketika belum ada pernyataan di mata hukum dia sebagai seorang tersangka ataupun orang yang bersalah, kita nggak boleh menjudge dia gitu. Makanya saya akan putarkan sebagai bahan. Ya kalau untuk yang dibalik ini juga kita masih mendalami hal ini gitu kan. Kalau yang saya sinyalir, jadi dari suara rekaman tersebut nih nanti teman-teman akan mulai tahu lah arahnya kemana dari orang tersebut. Kemungkinan besar dia ingin mencari keuntungan dari kedua belah pihak. Makanya rekaman ini tidak mau diserahkan kepada kita, gitu loh, untuk kita hadirkan di sini, ya kan? Karena di situ ada kata-kata rekaman tersebut akan ditukar dengan mobil. Rekaman tersebut akan ditukar dengan mobil. Selain membongkar adanya settingan yang selama ini telah menyedot perhatian masyarakat, kini kedua sosok yang mengaku memiliki kedekatan dengan Marcel maupun dengan Gus Samsudin itu juga turut mengungkapkan adanya kontroversi baru terkait sertifikat hipnoterapi yang seringkali dibawa-bawa oleh Marcel sebagai alat bukti jika dirinya benar memiliki keahlian dalam menghipnotis seseorang. Dalam penjelasannya, Awai, selaku orang terdekat Marcel menganggap bahwa sertifikat yang dimiliki oleh sang pesulap merah itu tidaklah asli dikeluarkan oleh lembaga terkait, melainkan adalah hasil dari sebuah tindak kecurangan yang dilakukan dirinya agar diakui sebagai seseorang hipnoterapi yang memiliki kelegalitasan. Maka, seperti inilah pengakuan Awai perihal konspirasi ijazah IBH yang dimiliki Marcel Radival. Sertifikat. Iya, nah justru ini saya buka ya sekalian ya. Iya kan pembuktian, Pak. Sertifikat yang selama ini dia bawa-bawa itu sebenarnya tidak terdaftar karena dia beli dari orang yang katanya murid saya, yang katanya dari salah satu lembaga IBH lah ya saya sebut, mau sertifikat Reiki apa dan lain-lain. Ini sebenarnya nggak ada. Oke, jadi Dan saat itu dia udah nyadari itu ya, kemudian dia ngadep saya dan dia minta diterbitkan sertifikat yang beneran dari saya. apa yang disampaikan Bang Awai tadi bukan tanpa dasar. Itu semua saya minta kepada Bang Awai, artinya kenapa ketika tayangan Marcel yang sudah lama sekali dia selalu membawa sertifikat hipnoterapi dan juga Reiki dari IBH gitu kan. Ini apakah betul atau tidak? Karena apa? Karena ketika saya cek di websitenya IBH, nama Marcel tidak muncul. Ini ada buktinya ya. Oke, di sini pertama saya cek nama asli Marcel yaitu Hari Setiawan. Coba lihat. Hari Setianto ya, tidak ditemukan. Nih lihat ya. Tidak ditemukan, jelas ya. Ketika Marcel perform, ya ini entah kebetulan atau apa ya, perform di salah satu tayangan televisi dan bertemu oleh salah satu petinggi gitu ya daripada hipnotis, namanya muncul. Lihat. Di Hari Setianto muncul. Nah muncul ini kenapa bisa muncul dari tadinya nggak muncul terus muncul padahal sertifikat itu sudah ada di awal. Nah ini saya minta klarifikasi nih dari pihak Marcel, ini kenapa nih? Berarti kalau dia selama ini mengatakan praktisi itu kebohongan, dia juga praktisi kebohongan dong. Kalau bicara belajar ya, dia pernah hadir di kelas yang kata dia bantu-bantu ya. Nah, tapi harus dia berani akui juga. Saya setiap kali kelas itu anggota saya itu pasti yang buat bantu-bantu itu banyak. Jadi bukan karena buat bantu-bantu saat itu. Yang perlu saya tegaskan saat itu adalah apa? Karena dia butuh sertifikat dari lembaga yang saya punya. Dan saya nggak mau menerbitkan seperti dia sebelumnya. Jadi saya kasih syarat, lu harus ada di kelas baru mengeluarkan sertifikatnya. Yang dimaksud oleh pesulap merah ini, rekaman tersebut adalah ini ataukah bukan? Nah ini yang bisa menjawab adalah kapasitasnya dari pesulap merah itu sendiri. Karena kan selama ini kan yang bersangkutan kan selalu berusaha untuk melakukan hal yang lain-lain. Bahkan dia juga menurut saya adalah orang yang tidak konsisten. Karena apa? Ketika dia menyatakan sesuatu pasti akan ada hal lagi yang berubah di kemudian harinya. Bahkan dia juga mengatakan saya tidak pernah takut menghadapi apapun karena saya punya Allah. Tapi kenapa dia harus bertemu dengan orang-orang besar nih sekarang nih?
kita ketahui kan dia menghadap ke pengacara ini buat apa? Kalau dia benar seharusnya tidak perlu menurut saya.